Shalom, Shalom. selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat berjumpa. Malam hari ini merupakan pertemuan pertama dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Adapun tema nasional dalam rangka BKSN 2021 adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Dari tema ini kita akan renungkan beberapa subtema. Salah satunya subtema yang akan kita renungkan malam hari ini, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Dan kita akan renungkan Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Dan pertemuan selanjutnya, subtema yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Pertemuan ketiga, subtema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Subtema keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Kita akan renungkan Wahyu 3 ayat 14 sampai 21. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN 2021 mengangkat tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Tema ini dipilih untuk menyapa situasi konkret dan aktual dunia kita saat ini yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini telah melumpuhkan segala aktivitas serta melahirkan kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, frustrasi, kebingungan, dan lain sebagainya. Semua orang terdampak tanpa pandang bulu, dari yang masih kanak-kanak sampai yang berusia lanjut, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang tersingkir sampai yang berkuasa. Berhadapan dengan dampak buruk pandemi COVID-19, kita perlu merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang datang mendekati, mengulurkan tangan, dan menolong kita yang berseru kepadanya. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung, dan menolong para muridnya, kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Mari Bapak Ibu sekalian, kita awali ibadah ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Selamat malam, selamat datang di tempat ini dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional 2021 dari Rukun Santo Mikael, Paroki Santo Fransiskus Assisi, Makassar. Pada pertemuan pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Bedon. Mari kita buka dengan lagu pembukaan nomor 3. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan kuserahkan. Engkaulah Tuhan cahaya jiwaku, penerang di jalan hidupku. Engkaulah Tuhan
Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 mengenai Yesus yang mendatangi dan menyertai para muridnya yang sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal. Dengan mendatangi dan merenungkan perikop, dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, sebelum kita lanjutkan, kita tentu sadar bahwa dalam perjalanan hidup kita sering mengalami kesulitan, kita sering mengalami pergumulan, kita kecewa, panik, dan takut. Namun kita lalai di dalam menghadirkan Tuhan di dalam semua itu. Marilah kita mengakui kekurangan kita agar kita layak berdoa dan merenungkan sabda Tuhan malam hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa bahagia dan ceria sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami sudah mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kita masuk dalam pendalaman kitab suci. Saya akan membacakan teks kitab suci dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita nyanyikan lagu antar bacaan. Kita menyanyi dari lembaran nomor 7. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan sak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kita akan masuk dalam pendalaman teks kitab suci. Untuk mendalami teks kitab suci, ada beberapa pertanyaan sebagai panduan. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahului dia? Kita dengarkan tadi dalam teks kitab suci bahwa Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Pertanyaan kedua, apa yang membuat para murid panik dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat muridnya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal? Karena perahu para murid diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air pada jam 3 malam. Pertanyaan ketiga, apa reaksi para murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air, dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Tetapi Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pertanyaan keempat, apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam, dan apa tanggapan Yesus? Petrus mengatakan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus berkata,
datanglah. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Ketika hampir tenggelam, ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Pertanyaan yang kelima, apa yang mendorong para murid menyembah Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan? Mereka melihat Yesus yang berjalan di atas air. Yesus memanggil Petrus untuk datang kepadanya berjalan di atas air. Yesus mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Petrus yang hampir tenggelam. Dan Yesus meredahkan angin sakal. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kita masuk dalam penjelasan teks kitab suci yang kita dengarkan dan baca bersama tadi. Di sini penginjil Matius mengisahkan Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa setelah membuat mujizat memberi makan orang banyak hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Teks ini merupakan lanjutan dari teks sebelumnya di mana Yesus memberi makan banyak orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Di bukit yang terletak di sekitar Danau Galilea itu, Yesus berdoa seorang diri sepanjang malam. Dalam Perjanjian Lama, bukit atau gunung merupakan tempat favorit bagi tokoh besar dalam sejarah Israel untuk berdoa. Misalnya Musa, kita temukan dalam Keluaran 32 ayat 30-34. Dan Elia, kita jumpai dalam 1 Raja-Raja ayat 19 yang berdoa di Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Dalam Injil Matius, gunung adalah sebuah tempat untuk berjumpa dengan Allah. Yesus berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Bapa yang menjadi sumber kekuatan baginya dalam menjalankan misi perutusannya, mewartakan kerajaan Allah. Perhatian kemudian diarahkan kepada para murid Yesus. Mereka dilukiskan sedang panik karena diombang-ambingkan gelombang tinggi lantaran angin sakal. Melihat murid-muridnya berada dalam situasi yang sulit dan berbahaya, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air, lalu menenangkan mereka. Yesus seperti seorang sahabat sejati, sebab ia mendatangi, menenangkan, dan menyertai sahabat-sahabatnya yang berada dalam situasi sulit. Dia datang mendekati dan menolong mereka menjelang pagi seperti yang dilakukan Allah sendiri. Mazmur 46 ayat 6, Yesaya 17 ayat 14. Dengan berjalan di atas air, Yesus menunjukkan bahwa ia tidak takut dan gentar terhadap keganasan alam. Ia tampil sebagai orang yang memiliki kuasa atas alam. Sebab alam tidak mampu menggoyahkan dirinya. Namun, para murid berteriak-teriak karena takut ketika melihat Yesus berjalan di atas air di tengah gelombang yang tinggi. Mereka mengira sedang melihat hantu. Dalam suasana inilah, Yesus memperkenalkan dirinya. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dengan mengatakan "aku ini", atau dalam pengertian luas, "aku menyertai kalian", Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berada di tengah badai. Ia hadir dan memberi mereka semangat untuk menghadapi badai tersebut. Melalui perkenalan ini, Yesus menegaskan dirinya sebagai anak Allah yang datang mendekati dan menyertai para murid yang sedang berada dalam situasi sulit dan berbahaya yang disimbolkan oleh gelombang laut yang tinggi. Menanggapi perkenalan diri Yesus, Petrus yang mewakili para murid berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 28. Kata-kata ini menyiratkan keraguan-raguan Petrus, tetapi sekaligus imannya. Yesus selalu menyuruh Petrus untuk datang,
Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Namun ketika merasakan tiupan angin, ia menjadi panik, takut, dan mulai tenggelam. Dia lalu berseru minta tolong kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Seruan minta tolong ini sebenarnya merupakan ungkapan iman di tengah ketakutan. Permohonan Petrus dikabulkan Yesus, yang lalu mengulurkan tangannya dan memegang muridnya itu supaya tidak semakin tenggelam. Tindakan mengulurkan tangan ini mengingatkan akan kepercayaan pemazmur kepada Allah yang membebaskan orang dari bencana. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Mazmur 18 ayat 16. Atau ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Mazmur 144 ayat 7. Pengalaman para murid melihat Yesus berjalan di atas air, melihat Yesus memanggil Petrus untuk datang kepadanya, dan dengan berjalan di atas air, melihat Yesus mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Petrus yang hampir tenggelam, dan melihat Yesus meredakan angin sakal, membuat mereka mengakui dan menyembah Yesus sebagai anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Status Yesus sebagai anak Allah sebelumnya diwartakan oleh suara dari surga, Matius 3 ayat 17, dan akan muncul lagi dalam pengakuan Petrus, Matius 16 ayat 16, serta dalam pengakuan kepala pasukan Roma, Matius 27 ayat 54. Jadi identitas Yesus sebagai anak Allah yang mengungkapkan kedekatan relasinya dengan Allah mendapat perhatian penting dalam Injil Matius. Demikian penjelasan tentang teks kita yang kita baca malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkasih, ada sharing dan aksi nyata. Ada panduan pertanyaan juga ini yang menyangkut kehidupan pribadi kita masing-masing. Pertanyaan pertama, persoalan dan kesulitan hidup apa yang pernah menimpa diriku dan yang membuat iman kepercayaanku kepada Tuhan menjadi goyah? Saya mau katakan bahwa semua kita tentu pernah punya pengalaman, pernah mengalami kesulitan atau titik paling rendah dalam hidup kita yang membuat iman kita kepada Tuhan menjadi goyah. Jujur secara pribadi, saya pernah mengalami titik yang paling rendah dalam hidup saya, di mana ukuran manusia saya sudah tidak bisa melanjutkan hidup. Itu sekitar akhir tahun 86, di mana saya mengalami sakit yang sangat parah, dan ketika itu saya dianggap sudah tidak ada. Tapi ternyata Tuhan masih mengizinkan saya untuk melanjutkan hidup, sehingga saya sampai saat ini bersyukur kepada Tuhan dan siap melayani Tuhan dalam situasi apapun. Pertanyaan yang kedua, apakah aku mampu untuk mempertahankan imanku kepada Allah saat hampir tenggelam karena persoalan dan kesulitan dalam hidup? Ya, saya kira kita sepakat Bapak Ibu sekalian, kita sepakat bahwa kita mampu karena Yesus menjadi andalan kita. Yesus yang selalu hadir, menyertai, menolong, menguatkan, dan menyelesaikan kesulitan kita. Persoalan ketiga, apakah aku berani berteriak seperti Petrus, "Tuhan, tolonglah aku," dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku? Ya, saya kira kita juga sepakat kalau kita berani berteriak minta tolong kepada Tuhan. "Tuhan, tolonglah aku." Ini karena kita percaya kepadanya bahwa Tuhan pasti melakukan apa yang harus dia lakukan bagi keselamatan kita. Pertanyaan keempat, siapa yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku di kala aku menderita dan kesusahan? Saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa setiap orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita dalam situasi apapun, dalam kesulitan kita, dan terutama orang-orang dekat dengan kita, keluarga kita, atau mungkin yang peduli dengan kita.
Yang kelima, aksi nyata apa yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolongku saat mengalami persoalan dan kesulitan yang sangat pelik. Saya, seperti saya ceritakan tadi, bahwa ketika saya mengalami titik yang paling rendah dalam hidup saya, yang pada akhirnya saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup, melanjutkan hidup, saya hanya mengatakan saya bersyukur kepada Tuhan. Dan setidak-tidaknya saya berusaha untuk melakukan hal yang sekecil apapun, tetapi itu membahagiakan orang lain. Dan dalam situasi saat ini, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, paling tidak saya mengikuti prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berusaha untuk tidak menjadi penyebab atau penyebar COVID-19. Dengan demikian, saya berada pada posisi yang menggembirakan buat orang lain, tapi tidak menjadi penyebab. Itulah kira-kira yang menjadi sharing dan aksi nyata dalam pendalaman kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita masuk dalam doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih yang selalu hadir, yang peduli dan memperhatikan kami ketika kami jatuh dalam kesulitan, ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan, terutama ketika kami putus asa, kehilangan harapan, dan tidak berdaya. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyampaikan doa-doa kami. Sudilah Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami ini. Kami berdoa bagi para pemimpin negara kami. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menempatkan seorang pemimpin bagi negara kami, Indonesia yang tercinta, yang benar-benar mencurahkan segala kemampuannya untuk kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan kelompok dan golongan. Apalagi dalam upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami mohon anugerahkanlah rahmat kesehatan kepada Presiden kami, Bapak Jokowi dan keluarganya, dan kepada semua para medis yang telah berjuang untuk kepentingan banyak orang dalam rangka menangani pandemi COVID-19, terutama mereka-mereka yang terpapar. Semoga mereka Engkau jamah dan Engkau pulihkan. Dan semoga Engkau juga menjauhkan pemimpin kami dari segala mara bahaya, dari segala rasa cemas dan takut, sehingga beliau boleh menyelesaikan masalah bangsa kami dengan baik, karena Tuhan menyertainya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin gereja kami, mulai Bapak Susi, para uskup dan para imam. Semoga mereka dapat menjalankan tugas panggilan mereka dengan baik, terutama di dalam melayani gembalaan mereka. Mereka boleh melaksanakan semua itu dengan tulus, ikhlas, sekalipun sedang menghadapi banyak kesulitan dan persoalan dalam melayani. Dan semoga Engkau rahmati mereka dengan rahmat kesehatan, sehingga mereka selalu siap sedia untuk menjalankan tugas pelayanan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para penderita, terutama yang menderita akibat COVID-19. Ya Bapa, semoga para penderita akibat COVID-19 atau mungkin akibat persoalan lain, semoga mereka tidak putus asa dan selalu memandang segala kesulitan penderitaan yang mereka alami sebagai tanda kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan mereka pun percayakan hidup mereka kepadamu. Dengan demikian, mereka selalu memiliki harapan bahwa suatu saat kelak mereka akan bersukacita, bergembira di dalam Engkau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa secara khusus bagi anggota rukun kami, Rukun 1 Mikael yang saat ini sedang mengalami pergumulan, entah karena sakit dan penyakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Ya Bapa, hadirlah di dalam segenap anggota rukun kami yang sedang mengalami pergumulan. Pulihkan mereka, jamalah mereka, dan angkatlah sakit dan penyakit mereka, karena hanya Engkau yang berkuasa untuk menyelesaikan seluruh pergumulan hidup mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. akhirnya ya Bapa, kami berdoa bagi kami semua yang hadir malam hari ini. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kami renungkan malam hari ini. Semoga sabdamu ini menjadi terang dan pedoman bagi kami untuk selalu datang kepada Yesus yang setia berdoa kepadamu, yang setia mendampingi kami, hadir menyertai kami dalam segala kesulitan hidup kami saat ini, terutama ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, dan putus asa. Semoga kami selalu mengandalkan Dia dan bergandeng tangan bersama dengan Dia, sehingga kami selalu percaya bahwa kami tidak larut dalam kesulitan yang kami hadapi saat ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik lagi maha kasih, demikianlah harapan dan doa kami yang kami persembahkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya seraya bersandar pada pertolongannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Berkat dan pengutusan. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, pendalaman iman pertemuan yang pertama bulan Kitab Suci Nasional 2021 pada malam hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Lagu penutup dari lembaran nomor 11. Ya Tuhan,